penyakit diabetes pada anak ialah penyakit autoimun. Autoimun itu banyak sekali penyebabnya, artinya ada proses yang merusak antibodinya dia. Autoimun itu ada kerusakan di dalam tubuhnya sehingga merusak kelenjar pankreas itu mengeluarkan hormon menjadi kurang. Salam perspektif baru. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru. Tentu saja bersama host favorit Anda, yaitu saya, Hayat Mansur. Sahabat perspektif baru, salah satu penyakit kronis yang bisa mengakibatkan disabilitas bahkan sampai kepada kematian adalah diabetes mellitus. Penyakit diabetes ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak. Bahkan dilaporkan jumlah anak-anak penderita diabetes mellitus ini makin meningkat. Untuk mengantisipasi agar anak-anak kita tidak terkena penyakit ini, maka kita perlu memahami apa penyebab, gejala, dan bagaimana pengobatan diabetes pada anak. Karena itu, hari ini kami menghadirkan narasumber seorang dokter spesialis anak yang telah memiliki pengalaman selama 30 tahun lebih di bidangnya. Dia adalah Ibu Dokter Endang Triningsih, spesialis anak. Halo Bu Dokter. Halo Pak Hayat Mansur. Ya, terima kasih Bu telah hadir di wawancara perspektif baru. Ya. Bu Dokter, penyakit diabetes ini perlu kita waspadai dan perlu kita cegah bersama, mengingat penyakit tersebut dapat dialami tanpa mengenal usia, termasuk pada anak-anak. Nah, mengapa sih anak-anak bisa terkena penyakit diabetes mellitus ini, Bu? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terus terang, orang tua tuh kalau dikasih tahu anaknya dengan penyakit diabetes, dia pikir diabetes itu kan penyakit orang tua. Jadi orang tua pun tidak menerima kalau anaknya didiagnosa diabetes. Padahal diabetes itu bisa kena semua orang, walaupun memang gejala, pengobatan, segala macamnya itu sangat berbeda sikap kita terhadap anak dan terhadap dewasa. Jadi diabetes itu dari definisi yaitu adalah adanya kadar gula darah yang tinggi di dalam darah. Jadi kalau patokannya itu kalau misalnya kita puasa itu harus di atas 125. Tapi kalau kita misalnya habis makan atau misalnya sewaktu waktu itu harus di atas 200. Itu udah didiagnostik dengan hiperglikemia. Nah, apakah dengan diabetes? Nah, itu kita teliti kembali. Sangat berbeda diabetes anak dan dewasa karena penyebabnya juga berbeda. Jadi anak itu punya suatu kecacatan di mana pankreasnya itu ada kelenjar di dalam pankreas itu yang menghasilkan insulin. Insulin ini hormon yang mengatur kadar gula di dalam darah kita. Nah, insulin ini jumlah produksinya kurang pada anak, sehingga pengobatannya diberikan insulin. Sedangkan pada dewasa adalah dia normal sebetulnya jumlah insulinnya. Tapi karena perubahan, biasanya sih obesitas, orang tuanya terjadi resistensi insulin atau kerja insulin itu tidak bisa baik sehingga menghambat kerja insulin itu. Tapi jumlah insulinnya banyak. Jadi pengobatannya yang satu ditambah insulin, kalau yang satu bagaimana insulin yang kurang baik bekerja menjadi lebih baik. Gitu. Bu, apa faktor penyebab diabetes pada anak ini? Apakah karena makanan atau karena keturunan, Bu, lebih banyaknya? Kalau dulu kita selalu ngomongnya keturunan, ternyata tidak. Penyakit diabetes pada anak ialah penyakit autoimun. Autoimun itu banyak sekali penyebabnya. Ya, artinya ada proses yang merusak antibodinya dia sendiri. Jadi timbul antigen di dalam dia yang merusak antibodinya sehingga biasanya kita cek dengan ada islet cell antibody gitu. Itu berarti ada autoimun itu ada kerusakan di dalam tubuhnya sehingga merusak kelenjar pankreas itu mengeluarkan hormon menjadi kurang. Bu Dokter, penyakit diabetes ini menjadi tantangan global pada beberapa tahun terakhir karena
menjadi penyebab utama disabilitas dan kematian. Nah, sebenarnya bagaimana sih jumlah anak-anak Indonesia yang mengalami penyakit diabetes mellitus ini? Dulu kita sangat jarang sekali bisa mendiagnosa diabetes. Hampir semua dokter itu istilahnya sebagian besar kecolongan karena kita tidak aware terhadap penyakit ini ya, sebagian besar. Jadi orang tua juga tidak memikirkan kalau anaknya itu diabetes. Jadi biasanya kita tidak pernah menemukan pasien diabetes dalam keadaan yang baik. Selalu kondisinya masuk sudah dalam koma, istilahnya ketoasiditik koma ya. Jadi anak panas tinggi, kejang, kesadarannya menurun, terus dibilang demam berdarah misalnya, kena ensefalopati, diperiksa cairan otaknya, ternyata cairan otaknya kok gula darahnya tinggi, diperiksa ternyata gula darahnya tinggi, ternyata itu diabetes yang sudah sampai ketoasidotik koma, jadi kesadarannya menurun. Hampir kita ketemu pasien baru selalu dengan ketoasidotik koma. Tapi setelah dengan perkembangan ilmu sebetulnya kita sangat berterima kasih sekali. Ada organisasi yang namanya WDF, World Diabetic Program. Jadi itu ada dari ininya WHO yang memberi dana kepada kita sebetulnya. Waktu itu tahun berapa ya, kalau nggak salah saya masih belum pensiun tuh, masih aktif. Jadi kita ngajar dokter-dokter anak hampir ke seluruh Indonesia. Kita keliling memberi pendidikan supaya kita lebih awareness ya, lebih deteksi dini terhadap diabetes. Jadi kita tidak menemukan pasien yang sudah parah, kita temukan pasien-pasien yang masih baru. Jadi dengan adanya itu pada waktu memberi pendidikan dokter-dokter anak ke seluruh Indonesia itu, angka langsung melonjak sampai lebih dari 100% waktu itu. Jadi jumlah pasien yang kita data itu hanya sekitar 80 di Indonesia. Sekarang lebih dari 1000. Ini memang kasusnya kelihatannya jumlahnya sedikit untuk anak Indonesia, tapi kita berjuang kepada Departemen Kesehatan, kepada BPJS, karena anak ini perlu pengobatan seumur hidupnya. Artinya perlu insulin seumur hidupnya. Jadi kalau dia betul-betul tidak mampu, betul-betul pemerintah harus menopang dengan biaya pengobatannya. Bu Dokter, tadi dikatakan bahwa sebagian kasus penyakit diabetes mellitus pada anak ini baru diketahui karena kecolongan, karena tidak aware ya. Nah, jadi bagaimana sih upaya kita sebagai orang tua untuk mendeteksi anak-anak kita apakah menderita diabetes mellitus atau tidak? Sebetulnya jangankan orang tua ya tidak awareness, dokter aja tidak awareness, terus terang. Jadi pada pasien, ini untuk di Indonesia, pasien dengan berat badan yang menurun, anaknya jadi lesu, lemah, itu pikirannya oh TBC. Hampir semuanya dokter mengatakan begitu. Jadi diperiksalah ronsen parunya, loh kok ronsen parunya bersih, langsung diperiksalah darahnya. Dan lupa, periksa darah itu hanya periksa darah ke arah infeksi TBC, tidak disarankan untuk periksa gula darahnya gitu. Nah, sekarang dengan deteksi dini ini begitu anak berat badannya menurun, anaknya lesu, sebetulnya sederhana sekali. Kita numpanglah di IGD, terutama kita kalau bilang sama rumah sakit itu terutama instalasi gawat darurat, begitu anak berat badannya turun, anaknya lemah gitu, langsung kita periksa aja gula darahnya. Sebetulnya gejalanya tuh khas ya. Istilah kita tuh 3P, banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Dari 3 itu aja kita udah bisa dan orang tua itu selalu ceritanya persis. Iya dok, makannya banyak tapi badannya menurun. Banyak minum, banyak kencing. Jadi gejalanya itu sebetulnya khas sekali. Kalau sudah terdeteksi anak kita mengalami penyakit diabetes mellitus, bagaimana Bu perawatannya dan pengobatannya Bu? Jadi penyakit diabetes mellitus itu tidak bisa mengobatinya, tuh harus mengobati keluarga ya, keluarganya harus diedukasi betul. Jadi bagaimana kita memonitoring supaya gula darah anak ini stabil. Satu, insulin tidak bisa lepas itu. Kedua, kita harus mengatur nutrisinya. Ketiga, bagaimana olahraganya. Yang keempat, bagaimana kita mengedukasi keluarga dan orang tuanya. Jadi tiang pengobatan untuk memonitor gula darah menjadi bagus itu memang banyak faktor yang harus dikuasai oleh orang tua. Jadi kita kalau memberi pendidikan kepada orang tua itu seperti di tempat praktek sudah seperti ngasih kuliah mahasiswa. Perlu banyak waktu gitu ya.
Tadi dikatakan bahwa harus cek kadar gula secara berkala atau secara rutin ya. Nah, itu apa sih maksud tujuannya, Bu? Ada sebetulnya yang mengecek jangka panjang, yaitu tiap 3 bulan sekali, yaitu pemeriksaan HbA1c namanya. Hemoglobin glucosilase itu membuktikan kadar gula darah rata-rata dalam 3 bulan. Itu untuk evaluasi pengobatan kita sebetulnya. Misalnya kita berikan insulin pagi sekian, setiap makan, tiap malam sekian, kita hitung dosisnya persis, bagaimana nutrisinya, kita atur sekian kalori karbohidratnya misalnya. Nah, setelah kita atur tiap 3 bulan, kalau HbA1c-nya misalnya dari 11 turun menjadi 9, itu berarti terapi kita baik. Dan kita harus bisa mencapai angka 7 sebetulnya. Jadi pasien diabetes itu batasnya tuh 5,5 sampai 6. Kita nyatakan dia diabetes. Tapi kalau untuk anak-anak kita kasih angka 7 supaya dia tidak lebih sering hipoglikemik gitu. Ya, Bu, tadi dikatakan bahwa penderita diabetes pada anaknya harus dikasih suntikan insulin secara rutin. Nah, apakah ada efek sampingnya, Bu? Misalnya tiap hari dikasih suntik insulin. Sebetulnya efek sampingnya tuh yang sering efek samping itu biasanya kalau ibunya tuh tidak steril ya. Terus tempatnya tidak berpindah-pindah. Makanya kalau kita nyuntik pasien insulin itu memang hampir semua tangan ini dari depan ke belakang itu ada tempatnya, itu Senin pagi, Senin siang, Selasa. Karena tiap hari kan. Jadi bisa tangan, bisa pindah ke paha, bisa pindah ke perut, tidak selalu di tangan. Nah, biasanya kalau di anak-anak itu sakit kalau di sini mau di sini. Nah, di situ terus itu yang bikin distrofi namanya. Jadi timbul sikatrik sehingga efek obat itu tidak bisa menyerap dengan baik. Tapi kalau efek dari pemberian insulin tentu yang paling bahaya kalau dia nggak ngerti dosisnya, misalnya kebanyakan ya bisa jadi hipoglikemik atau kurang ya dia menjadi hiperglikemik gitu aja sih. Sebetulnya kalau dosisnya persis kadang-kadang pasien itu sudah pinter ya, kita ajarin kalau kamu makannya sekian kalori lebih dari biasanya, kamu hitung. Kamu bisa naikkan makan insulin kamu 2 unit. Dia kadang-kadang telepon, saya mau makan Black Forest dok, 1 misalnya gitu. Saya suntiknya tambah berapa ya? Bolehlah tambah 3 unit. Kadang-kadang mereka sudah seperti kawan aja tuh pasien-pasien seperti sama ibunya sendiri, dia minta izin mau pergi ke pesta, saya mau makan ini gitu. Jadi minta disuntik berapa gitu biasanya. Bu, tadi dijelaskan bahwa salah satu upaya perawatan dan pengobatan diabetes pada anak adalah mengatur nutrisi. Nah, bagi anak yang diabetes, mana yang paling sehat, Bu? Apakah nasi putih atau jagung atau kentang, Bu? Jadi kalau kita harus memilih, kita biasanya menghitung dulu kalorinya. Jangan lupa bahwa anak-anak itu beda dengan orang tua. Kalau orang tua itu pertumbuhannya sudah berhenti. Jadi kita lihat tingginya berapa, berat badannya berapa. Itu sudah bisa kita atur. Kamu berat normal idealnya sekian, kalori yang diperlukan sekian. Buat anak sama sekali tidak bisa diperhitungkan seperti itu. Jangan lupa anak ini pertumbuhan. Anak ini pertumbuhan itu perlu kalori tinggi untuk bertambah tinggi, bertambah besar, untuk pertumbuhan otaknya semua perlu kalori tinggi. Biasanya kita tidak terlalu kaku ya dengan berapa kalori dia butuhkan. Kita lihat beratnya, kalau dia beratnya kurang bagaimana supaya beratnya naik, kita hitung kalorinya. Kemudian kita biasanya membagi sekitar 50-55% karbohidrat dan sekitar 45% itu berupa lemak dan protein. Itu kita atur, biasanya untuk persisnya dia bisa ke bagian gizi. Kita kirim dia ke bagian gizi dengan nutrisi yang sekian gitu. Dan itu biasanya misalnya dia kepengen lebih sedikit juga kita nggak terlalu kaku gitu ya. Jadi sebetulnya ada karbohidrat yang Bapak sebutkan tadi, ada yang namanya indeks glikemik. Kita memilih karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah sebetulnya, seperti beras merah itu lebih rendah daripada beras putih gitu. Kentang lebih rendah lagi daripada beras merah. Jadi sebetulnya bisa dipilih dan mereka kita kasih pengetahuan juga seperti itu. Apa sih dampaknya jika anak yang menderita diabetes ini tidak ditangani dengan baik? Apa resikonya? Jadi resiko pasien diabetes yang kita tidak tangani dengan baik, yang cepat biasanya ada hipoglikemik sampai meninggal. Hiperglikemik sampai ketoasidotik koma juga akhirnya meninggal.
Itu efek yang cepat ya. Tapi sedangkan efek istilahnya komplikasi jangka lamanya, walaupun dia dengan pengobatan, tapi jangka lamanya dia biasanya tiap 5 tahun sekali kita harus mulai kita kirim ke bagian mata karena dia gangguan. Jadi diabetes ini kan merusak pembuluh darah kapiler. Kapiler yang paling halus itu adalah di mata dan di otak. Nah biasanya kita lihat kalau sudah di matanya ada gangguan gitu berarti kita mengatur gula darahnya tidak baik. Jadi gangguan juga ke biasanya anak yang mudah luka ya sehingga sukar sembuh gitu, terus pertumbuhannya juga terganggu gitu yang jangka panjangnya. Bu Tapi Dokter, juga bisa merusak ke ginjal, merusak ke liver gitu jangka panjangnya. Oke, apakah penyakit diabetes mellitus pada anak ini bisa disembuhkan, Bu? Istilah disembuhkan kita anak itu hidup nyaman dengan diabetes. Artinya bukan sembuh sempurna menjadi orang normal, tidak. Dia diabetes terkontrol istilahnya. Jadi gula darahnya normal, apa-apanya normal, dan dia hidup dengan nyaman gitu. Itu tujuan kita. Jadi bukan istilahnya dia sembuh gitu. Sembuhnya itu ya di optimal. Istilah kita membuat pasien diabetes hidup dengan optimal. Optimal ya gula darahnya kita bisa atur, nutrisinya baik, pertumbuhannya baik, tidak ada komplikasi gitu artinya. Oke, Bu. Karena ini penyakitnya bisa mengalami sampai seumur hidup. Nah, bagaimana sih sebaiknya upaya pencegahan agar anak kita tidak terkena penyakit diabetes? Kalau pencegahan itu sebetulnya karena itu autoimun ya, agak sukar kita menyebutkannya. Kalau dicegah itu autoimun itu kan penyakit yang dari sendiri ya, penyakit yang timbul dengan sendirinya. Nah ini agak susah. Tapi sekarang teori baru hanya infeksi ringan seperti flu aja bisa kalau sampai merusak pankreas juga bisa timbul diabetes misalnya gitu ya. Terutama flu-flu yang kalau di Jepang sudah bisa didiagnostik itu kena Coxsackie virus tipe B14 misalnya. Nah, kita belum bisa mendiagnostik sampai sejauh itu. Gitu. Mencegahnya ya jangan sampai sakit, jangan sampai infeksi gitu ya. Kita hidup optimal, sehat gitu. Bu, sekarang kan masa pandemi nih, banyak juga yang bertanya nih, apakah ada kaitannya antara virus COVID-19 dengan menumbuhkan diabetes terutama pada anak, Bu? Nah, mungkin harus perlu kalau kita bicara secara ilmiah, tentu kita harus menghitung data ya, menghitung data. Tapi yang jelas kasus DM itu meningkat. Kasus diabetes dengan adanya COVID meningkat. Nah, kasus kita yang sudah diabetes kena COVID banyak yang meninggal. Kita sudah yang terdata sudah sekitar 14 pasien kita yang pasien diabetes yang meninggal karena kena COVID. Jadi dia jadi punya resiko lebih buruk ya kalau dia sampai kena COVID gitu. Nah, bagi yang beragama Muslim sebentar lagi akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, bagi anak yang terkena penyakit diabetes, apakah boleh berpuasa ataukah memang dia ada ketentuan khusus untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi penyakit diabetes? Boleh puasa. Jadi, tapi ada syaratnya tentu. Ada syaratnya misalnya ada kita hitungannya HbA1c tidak boleh lebih dari 8. Gula darah sewaktu tidak boleh lebih dari 250. Jadi ada syaratnya. Kedua, dia bisa hidup teratur. Terus pemberian insulin karena dia sahur ya. Sahur tuh tidak makan sampai maghrib kan. Nah, itu pemberian insulinnya itu dari jumlah yang dia pakai itu kita 75% kita berikan. Gitu. Dan penyuntikannya itu biasanya suntik malam dan suntik sebelum buka puasa dan pada waktu sahur. 3 kali suntikannya. Yang biasanya 4 kali disuntik gitu. Sekarang kita kasihnya 3 kali dengan dosis 75% dari dosis biasa. Dan terutama anaknya sudah ngerti ya, sudah bisa mengatur makannya, sudah bisa mengatur ke aktivitasnya gitu. Oke, terima kasih Bu Dr. Endang. Sebagai penutup saya hanya mengingatkan bahwa diabetes memang tidak dapat disembuhkan. Namun anak dapat menjalani hidup yang normal seperti anak-anak yang lainnya bila kadar gula darah dapat terkontrol. Terima kasih, sampai jumpa dalam wawancara perspektif baru berikutnya.